Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendekatan tradisional untuk perumusan akuntansi. Nama anggotanya saya Muhammad Ivano Merdi. Dan saya sendiri Mangaratwa Tampu Bolon. Dan saya Samuel. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat akuntansi. Komite on Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountants pada awalnya mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran dengan aturan baku dan dalam satuan uang. Transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian darinya memiliki karakter keuangan dan selanjutnya interpretasi atas hasilnya. Belakangan ini, akuntansi telah didefinisikan dengan referensi pada suatu konsep informasi. Akuntansi merupakan aktivitas jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan dan dalam membuat pilihan logis di antara serangkaian tindakan. Definisi-definisi di atas mengacu kepada akuntansi, baik sebagai seni maupun sebagai suatu aktivitas pelayanan, dan secara langsung menyatakan bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik yang dianggap berguna bagi bidang-bidang tertentu. The Handbook of Accounting menunjukkan bidang-bidang berikut di mana akuntansi dapat memberikan kegunaannya: pelaporan keuangan, perhitungan, dan perencanaan pajak, audit independen, pemrosesan data dan sistem informasi, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen, akuntansi pendapatan nasional, serta konsultasi manajemen. Pada akuntan menggunakan gambaran yang berbeda-beda sebelum memeriksa pendekatan tradisional dalam merumuskan teori akuntansi. Akan berguna jika kita mempelajari pula berbagai gambaran yang telah membentuk perkembangan akuntansi keuangan. Yang kedua adalah akuntansi sebagai ideologi. Ideologi merupakan pandangan umum yang terlepas dari wawasannya yang parsial dan mungkin penting, mencegah kita memahami masyarakat di mana kita tinggal dan kemungkinan mengubahnya. Hal-hal tersebut merupakan pandangan umum yang berhubungan dengan titik pandang dari kelas-kelas. Akuntansi dipandang sebagai fenomena ideologi, sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. Karl Marx tetap menganggap bahwa akuntansi memberikan suatu bentuk kesadaran yang salah dan merupakan sarana untuk membingungkan dan bukannya mengungkap hakikat yang sebenarnya dari hubungan sosial yang membentuk suatu usaha yang produktif. Akuntansi juga telah dianggap sebagai suatu mitos, simbol, dan ritual yang memungkinkan penciptaan aturan-aturan simbolis yang dimana di dalamnya agen-agen sosial dapat saling berinteraksi. Kedua persepsi tersebut juga tertanam dalam pandangan umum yang melihat akuntansi sebagai instrumen dari rasionalitas ekonomi sebagai alat sistem kapitalis. Persepsi akuntansi sebagai instrumen rasionalisme ekonomi digambarkan dengan sangat baik oleh Weber, yang mendefinisikan rasionalitas formal dari suatu tindakan ekonomi sebagai tingkat sampai sejauh mana perhitungan kuantitatif atau kuantitatif mungkin dilakukan secara teknis dan secara nyata dapat diterapkan. Hal yang sama juga ditekankan dengan baik oleh Hellborner ketika ia menyatakan bahwa praktik kapitalis mengubah satuan uang menjadi suatu alat perhitungan biaya laba yang rasional, yang monumen utamanya adalah pembukuan pencatatan berpasangan, terutama produk dari evolusi rasionalitas ekonomi, kalkulus biaya laba yang selanjutnya bereaksi terhadap rasionalis itu sendiri melalui pengkristalan dan pendefinisian secara numerik dan dengan kuat mendorong logika mengenai perusahaan. Yang ketiga, akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi dipandang sebagai suatu bahasa language bisnis. Akuntansi adalah suatu alat mengkomunikasikan informasi satu bisnis. Persepsi akuntansi sebagai suatu bahasa ditekankan dalam buku teks akuntansi yang paling terkenal. Sebagai contoh, Ijri berpendapat bahwa sebagai bahasa bisnis, akuntansi memiliki banyak hal yang sama dengan bahasa lain. Berbagai aktivitas bisnis sebuah perusahaan dilaporkan dalam laporan akuntansi menggunakan bahasa akuntansi, seperti halnya berita yang dilaporkan dalam surat kabar dengan bahasa Inggris. Dalam menunjukkan suatu peristiwa dalam akuntansi, seorang tidak hanya berhadapan risiko tidak dimengerti, tetapi juga risiko menerima hukuman untuk kesalahan penyajian, kebohongan, atau sumpah palsu. Komparabilitas dari laporan menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan fungsi suatu bahasa secara efektif, entah bahasa Inggris maupun bahasa akuntansi. Pada waktu yang sama, bahasa juga harus fleksibel untuk dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Persepsi akuntansi sebagai bahasa ini juga diakui oleh profesi akuntansi yang menerbitkan buletin terminologi akuntansi
yang diakui dalam literatus empiris yang mencoba untuk mengukur komunikasi dari konsep akuntansi. Apa yang menjadikan akuntansi sebagai suatu bahasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat pada persamaan potensial antara akuntansi dengan bahasa. Hawes mendefinisikan bahasa sebagai berikut. Simbol manusia bukanlah tanda-tanda yang disusun secara acak yang mengarah kepada konseptualisasi referensi yang terisolasi dan terpisah. Simbol manusia disusun dalam suatu tata cara sistematis atau terpola dengan aturan khusus yang mengatur penggunanya. Susunan simbol ini disebut suatu bahasa, serta aturan yang mempengaruhi pola dan penggunaan simbol berbentuk tata bahasa dari bahasa tersebut. Definisi ini dan definisi lainnya menunjukkan bahwa terdapat dua komponen dari bahasa, yaitu simbol dan aturan tata bahasa yang jadi pengakuan akuntansi sebagai bahasa terletak pada kedua komponen tersebut sebagai dua tingkat dalam akuntansi. Hal itu memungkinkan dapat dibuktikan sebagai berikut. Komponen tersebut sebagai dua tingkat dalam akuntansi. Hal itu mungkin dapat dibuktikan sebagai berikut. Simbol atau karakter leksial dari suatu bahasa adalah unit-unit atau kata-kata yang memiliki arti dan dapat diidentifikasi dalam bahasa manapun. Simbol ini merupakan objek linguistik yang digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep tertentu. Penyajian secara simbolik memang ada di akuntansi. Sebagai contoh, McDonald mengidentifikasi angka dan kata serta debit kredit sebagai satu-satunya simbol yang diterima dan unik dalam disiplin ilmu akuntansi. Aturan tata bahasa dari suatu bahasa mengacu pada pengaturan sintaksis pada bahasa apapun. Dalam akuntansi, aturan tata bahasa mengacu pada sekelompok prosedur umum yang digunakan dan diikuti untuk menciptakan seluruh data keuangan bisnis. Jadi, membuat persamaan berikut antara aturan tata bahasa dengan aturan akuntansi. CPA, ahli dalam akuntansi, mensertifikasikan kebenaran dari penerapan aturan. Sama halnya dengan ahli bahasa untuk kebenaran tata bahasa dari kalimat. Aturan-aturan akuntansi merumuskan struktur inheren dari suatu bahasa baku. Selanjutnya, akuntansi sebagai catatan historis. Umumnya, akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau histori, suatu organisasi dan transaksi-transaksinya dengan lingkungannya, baik bagi pemilik maupun pemegang saham perusahaan. Pencatatan akuntansi menyediakan suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik. Konsep kepengurusan pada dasarnya adalah suatu fitur dari hubungan prinsip agen, di mana agen diasumsikan menjaga sumber daya dan prinsipal. Pengukuran konsep kepengurusan ini telah berevolusi dari waktu ke waktu. Bernberg membedakannya menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pemeliharaan murni. Yang kedua, pemeliharaan tradisional. Yang ketiga, utilisasi. Yang keempat, periode terbuka. Dua periode pertama mengacu pada kebutuhan agen untuk mengembalikan sumber daya secara utuh kepada prinsipal dengan melakukan pekerjaan secara minimal guna memenuhi fungsi pemeliharaan. Dalam dua periode ini, pengungkapan data neraca dianggap sudah memadai. Periode ketiga mengacu pada kebutuhan agen untuk memberikan inisiatif dan wawasan dalam menggunakan aktiva untuk melakukan rencana yang telah disetujui. Sebagai tambahan, selain neraca, periode ini membutuhkan diperolehnya data evaluasi kinerja atas efektivitas penggunaan aktiva. Terakhir, periode terbuka berbeda dari periode utilisasi aktiva dengan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penggunaan aktiva dan memperbolehkan agen untuk memetakan arah dari utilisasi aktiva. Bernberg menguraikan konsep terakhir ini sebagai berikut. Hal ini mencakup tidak hanya arah awal, tetapi juga menentukan titik waktu kritis yang menentukan kapan aturan tersebut harus diubah. Seperti pengendalian strategis, fungsi kepengurusan membutuhkan adanya suatu tingkat tanggung jawab signifikan yang dijalankan oleh si pelayan. Gugus tugas ini memiliki ciri-ciri struktur yang lemah dan sejumlah ketidakpastiannya yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kita mungkin menemukan sistem pelaporan kita terjepit oleh komunikasi, kebutuhan akan detail di satu sisi, dan risiko kompleksitas yang berlebihan di sisi lain. Selanjutnya, akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Akuntansi juga telah dipandang sebagai suatu sarana untuk mencerminkan realitas ekonomi masa kini. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Metode yang dianggap paling mencerminkan kenyataan ekonomi berfokus pada harga masa kini dan masa depan, bukannya pada harga historis.
Tujuan utama dari gambar akuntansi ini adalah penentuan laba yang sebenarnya, suatu konsep yang mencerminkan perubahan kesejahteraan perusahaan pada suatu periode waktu. Selanjutnya, akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Akuntansi juga telah dipandang sebagai suatu sarana untuk mencerminkan realitas ekonomi masa kini, Current Economy Reality. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Metode yang dianggap paling mencerminkan kenyataan ekonomi berfokus pada harga masa kini dan masa depan, bukannya pada harga historis. Tujuan utama dari gambaran akuntansi ini adalah penentuan laba yang sebenarnya, suatu konsep mencerminkan perubahan kesejahteraan perusahaan pada satu periode tertentu. Metode mana yang paling baik dalam mengukur nilai ekonomis aktiva dan kewajiban serta pengukuran laba terkait adalah pernyataan teoritis dan empiris yang telah menimbulkan perdebatan yang paling sering terjadi dalam literatur akuntansi. Selanjutnya, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi selalu dipandang sebagai sistem informasi. Akuntansi diasumsikan menjadi suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau pemancar saluran komunikasi. Akuntansi paling baik didefinisikan sebagai proses pengodean observasi dalam bahasa sistem akuntansi, manipulasi tanda-tanda dan pelaporan sistem dan penerjemahan serta pengiriman hasilnya. Pandangan akuntansi ini memiliki konsep penting pengukuran formal yang ada di organisasi. Kedua, memperbesar kemungkinan perancangan sistem yang optimal dan mampu menyediakan informasi yang berguna. Perilaku pengirim adalah hal yang penting baik dari segi reaksi terhadap informasi maupun kegunaannya dari informasi yang dibuat. Kedua perilaku tersebut merupakan subjek dari riset yang bersifat konseptual dan empiris di bidang akuntansi perilaku. Keunggulan gambaran akuntansi sebagai sistem informasi dinyatakan sebagai berikut. Sistem akuntansi alternatif tidak perlu lagi dijustifikasi dalam hal kemampuannya untuk menunjukkan laba yang sebenarnya maupun ketepatannya dalam menyajikan sejarah. Selama para pengguna yang berbeda-beda memperoleh manfaat dari informasi tersebut, maka kegunaannya dari sistem dapat ditentukan. Selanjutnya, akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena terdapat permintaan akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkannya sebagai suatu komoditas publik. Akuntansi menyediakan dasar ideal dan regulasi, memberikan dampak kepada kebijakan publik dan menguasai seluruh jenis kontrak antara organisasi dan lingkungannya. Pilihan informasi akuntansi dan teknik akuntansi selanjutnya mungkin memiliki dampak pada kesejahteraan dari berbagai kelompok di masyarakat. Sebagai hasilnya, terdapat suatu pasar untuk informasi yang mendorong adanya permintaan dan penyediaan. Gambaran akuntansi sebagai suatu komoditas ini adalah telah dan akan terus memberikan dampak secara mendalam di pemikiran dan riset akuntansi. Sebagai contoh, munculnya gambaran akuntansi sebagai komoditas sekali lagi menyediakan satu contoh langsung mengenai cara di mana pemikiran akuntansi mencerminkan isi sosialnya. Akuntansi telah bangkit dalam suatu era, menjamurnya regulasi dan meningkatnya kemudian terhadap kepentingan publik dalam situasi sumber daya yang langka dan banyak permintaan yang saling bersaing. Hal ini telah memberikan pemikiran bagi kebijakan akuntansi yang mencoba untuk membantu pengakulasian dari sumber daya dalam melayani kepentingan publik. Selanjutnya, akuntansi sebagai mitos. Akuntansi mungkin dapat dipandang sebagai mitos atau ritual simbolis. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah mengalami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. Melalui akuntansi, suatu fenomena ekonomi kompleks diterjemahkan pada para pengguna dengan cara yang lebih mudah dan dapat dimengerti, sehingga menciptakan lebih banyak mitos daripada kenyataan. Sebagai akibatnya, pengumpulan informasi akuntansi menjadi suatu ritual yang diharapkan dan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa telah dibuat pilihan-pilihan yang cerdas dan bahwa terdapat suatu komitmen untuk melakukan penerapan secara sistematis dari informasi akuntansi terhadap keputusan-keputusan. Suatu penggunaan informasi akuntansi secara simbolis menjadi perilaku manajerial yang tepat, seperti yang dinyatakan oleh Martha Feldman dan James March. Pengumpulan informasi menyediakan suatu jaminan yang bersifat ritual bahwa telah dilakukan sikap yang benar dalam pengambilan keputusan. Dengan skenario kinerja tersebut, informasi tidak hanya menjadi sekedar dasar untuk tindakan. Informasi adalah suatu penyajian kompetisi dan pengukuhan dari nilai sosial
Perintah dari informasi dan sumber informasi yang lebih banyak akan menunjukkan keputusan yang lebih baik, menimbulkan suatu keyakinan bahwa memiliki informasi itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mangaratua. Baik, selanjutnya akuntansi sebagai alasan logis. Akuntansi mungkin dapat dipandang sebagai suatu alasan logis. Akuntansi mungkin juga digunakan untuk mendekatkan makna terhadap peristiwa dan karenanya menyediakan suatu justifikasi bagi kejadian mereka di masa mendatang. Dengan adanya ketidaktepatan dan ketidakpastian yang melingkupi kebanyakan angka akuntansi, akuntansi mungkin digunakan sebagai suatu cara untuk melegitimasi permunculnya. Oleh sebab itu, akuntansi suatu perisai jaminan atau sertifikasi otorisasi terhadap angka tersebut. Pada dasarnya, angka tersebut bukanlah angka imajiner. Angka tersebut adalah produk sah dari akuntansi yang digunakan untuk menjustifikasikan pengambilan keputusan tertentu. Rasionalisasi tindakan menjadi menggunakan utama dari laporan-laporan akuntansi. Karena keputusan organisasi sekali dilakukan perlu dijustifikasi. Selanjutnya, akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi. Fenomena-fenomena kompleks dipetakan terdalam laporan keuangan. Semakin baik penyajian fakta-fakta, maka petanya akan menjadi semakin baik. Seperti yang dinyatakan oleh David Salomons, pada kartografer menyajikan fakta yang berbeda dengan cara yang berbeda dan mencocokkan skala peta mereka dengan tujuan. Selanjutnya, akuntansi sebagai percobaan. Perusahaan-perusahaan dapat melakukan percobaan melalui pemakaian data, teknik, laporan, atau penggunaan akuntansi yang berbeda agar sesuai dengan lingkungan yang tertentu yang mereka miliki dan untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah. Akuntansi merupakan percobaan terutama ketika ia bersifat sukarela, inovatif. Akuntansi memungkinkan sebagai seorang untuk menginvestigasi respon-respon yang diberikan terhadap berbagai opsi-opsi akuntansi. L.A. Boland dan Gian Niemann mengidentifikasikan tanggapan yang mungkin dari 3 jenis individu data. 3 jenis individu data adalah seorang a priori, seorang skeptik, dan seorang pesimistis. Akuntansi sebagai distori. Akuntansi digunakan untuk mengendalikan dan mempengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal. Akuntansi menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti pesan dari yang akan dilihat oleh penggunanya. Tindakan disfungsional berupa memanipulasi data tersebut sebagai gangguan suara. Metode yang digunakan untuk mendistorsi sistem informasi dapat diklarifikasi menjadi 6 kategori besar, antaranya perataan dan penghalusan, pembiasaan, pemfokusan, dan permainan. Seluruh metode dan perilaku manipulasi informasi ini disebabkan adanya keyakinan yang rendah dipegang oleh pengirim baik data kemampuan analisis dari suatu kemampuan mengukur dan verifikasi isi data. Organisasi akan mempengaruhi distribusi kekuatan dari dalam organisasi merupakan hal yang penting bagi anggota organisasi untuk mengendalikan sifat dari informasi yang disimpulkan serta pilihan dari pengukuran dan desain ke dalam sistem pengendalian. Menurut Emmeline Marcus dan Jeffrey Frisch mengemukakan ada 3 hipotesis untuk menjalankan perlawanan dan kesulitan sistem. Yang pertama itu konsisten dalam sumber-sumber kekuatan lain dalam implikasi dalam pendistribusinya. Yang kedua konsisten dalam paradigma dan budaya organisasi dominan dalam aplikasinya. Yang ketiga itu konsisten dengan pertimbangan bersama yang berkaitan dengan kepastian teknik dan kecocokan sasaran dalam asumsi mengenai tingkat dari tujuan teknologi organisasi. Ya, selanjutnya penyusunan dan verifikasi teori. Prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum ini memandu profesi akuntansi dalam memiliki teknik akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan cara yang dianggap sebagai praktik akuntansi yang baik. Hal ini tercermin dalam APB Statement nomor 4 yang menggambarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah hasil dari suatu proses evaluasi yang dapat diharapkan
akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Perubahan-perubahan pada prinsip terjadi terutama sebagai akibat dan berbagai usaha yang dilakukan untuk memberikan solusi kepada masalah-masalah akuntansi yang muncul untuk merumuskan suatu kerangka teologis bagi disiplin ilmu tersebut. Verifikasi dalam riset dan analisis mungkin mengacu pada banyak hal, termasuk kebenaran matematis dan argumentasi logis, penerapan dari formula dan pemasaran, kebenaran dari laporan-laporan, dokumen, keaslian, dan artefak atau relic. Pernyataan ini memiliki arti bahwa teori seharusnya menjadi subjek dari suatu ujian logis, dan riset dan analisis mungkin mengacu pada banyak hal, termasuk kebenaran matematis dan argumentasi logis, penerapan dari formula dan persamaan, kebenaran dari laporan-laporan, dokumen, keaslian, dan artefak atau relic. Pernyataan ini memiliki arti bahwa teori seharusnya menjadi subjek dari suatu ujian logis atau empiris untuk memverifikasi keakuratan teori akuntansi. Jika suatu teori tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan, teori tersebut akan diganti oleh suatu teori yang lebih baik. Teori-teori ilmiah memberikan ekspektasi tertentu mengenai suatu fenomena, dan ketika ekspektasi itu terjadi, tujuan dari teori baru atau teori yang modifikasi adalah untuk membuat hal yang tidak diharapkan menjadi diharapkan. Hakikat teori akuntansi. Tujuan utama dari akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi yang diasumsikan sebagai salah satu pasar dari kepercayaan bahwa teori akuntansi adalah suatu hal yang mungkin. Teori akuntansi di tingkat menengah berasal dari perbedaan cara meneliti, melihat dari antara pengguna data akuntansi dan lingkungan di mana para penggunanya akan membuat data akuntansi seharusnya berperilaku. Terlepas dari kehadiran teori akuntansi tingkat menengah, hanya sedikit penulis dari teori-teori ini yang telah berusaha untuk membuktikan bahwa suatu teori akuntansi adalah hal yang mungkin terjadi. Hendrickson mendefinisikan teori akuntansi sebagai serangkaian prinsip-prinsip yang luas yang memberikan suatu kerangka preferensi untuk di mana praktik akuntansi dapat dievaluasi dan pemandu perkembangan dan praktik prosedur baru. McDonald berpendapat bahwa suatu teori harus memiliki 3 elemen, yaitu pengaduan penama dalam suatu pengajian simbolis, manipulasi dan kombinasi yang mematuhi aturan tertentu, yang terakhir penerjemahan terhadap kefenomenan dunia nyata. Selanjutnya, metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Seperti yang disarankan oleh Hendrickson, teori mencangkup 3 elemen: pengadaan fenomena ke dalam penyajian simbolis, manipulasi atau kombinasi yang mematuhi aturan tertentu, dan penerjemahan kembali fenomena dunia nyata. Dalam dunia akuntansi profesional, ada kepercayaan untuk bahwa akuntansi adalah suatu seni yang tidak dapat diformalisasikan, dan bahwa metodologi yang digunakan dalam formulasi suatu teori akuntansi secara tradisional adalah suatu untuk menjustifikasi apa yang terjadi dengan memodifikasikan praktik-praktik akuntansi. Teori ini dinamakan akuntansi deskriptif. Dengan risiko terlalu menyederhanakan, kita dapat berasumsi bahwa mengingat sifat dari fenomena dan isu akuntansi yang kompleks, kedua metodologi di atas mungkin dibutuhkan untuk perumusan teori akuntansi. Ada beberapa pendekatan tradisional bagi perumusan suatu teori akuntansi, yaitu induktif, deduktif, etis, sosiologis, ekonomi, dan seleksi. Pendekatan non-teoritis, yaitu suatu pendekatan pragmatis dan pendekatan kekuasaan. Pendekatan pragmatis terdiri atas teori yang ditandai oleh kesamaan dengan praktik dunia nyata yang berguna dalam artian memberikan solusi yang sifat praktis. Pendekatan kekuasaan untuk perumusan suatu teori akuntansi yang terutama dipergunakan oleh organisasi profesional terdiri atas penerbitan pernyataan sebagai regulasi dan praktik akuntansi. Pendekatan teori akuntansi merealisasikan pilihan yang dari teknik-teknik akuntansi yang berdasarkan atas memelihara persamaan akuntansi, yaitu persamaan neraca dan persamaan laba akuntansi. Persamaan neraca biasanya dinyatakan sebagai berikut: aktiva sama dengan kewajiban tambah aktivitas pemilik. Selanjutnya, pendekatan dedukatif.
Pendekatan dedukatif dalam penyusunan teori maupun diawali dengan dalil dasar dan diteruskan dengan pengambilan kesimpulan logis mengenai subjek yang dipertimbangkan diterapkan pada akuntansi jika kita mengasumsikan pada titik ini bahwa dari dalil dasar mengenai lingkungan akuntansi terdiri atas baik tujuan manapun. Rumus langkah yang digunakan untuk memperoleh pendekatan dedukatif akan meliputi yaitu menentukan tujuan dari laporan keuangan, memilih postulat dari akuntansi, menghasilkan prinsip dari akuntansi, dan mengembangkan teknik dari akuntansi. Oleh karenanya, dalam teori akuntansi diperoleh secara deduktif, teknik-teknik akan berhubungan dengan prinsip, rumus, dan tujuan sedemikian sehingga jika teori akuntansi itu berat, maka teknik juga harus benar. Menurut paper pengujian teori deduktif dapat dilaksanakan dalam 4 pokok. Yang pertama, terdapat perbandingan logis di antara masing-masing kesimpulan di mana konsisten internal dari sistem diuji. Kedua, terdapat investigasi dari berbentuk logis teori dengan objek untuk menentukan apakah teori memiliki karakter teori empiris atau sains. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan kata. Yang ketiga, terdapat perbandingan dengan teori lain, terutama dengan sasaran untuk menentukan apakah teori itu dapat dikatakan sebagai kemajuan ilmiah jika ia dapat melewati berbagai ujian yang kita berikan. Dan akhirnya, yang terakhir, terdapat ujian dari teori dengan cara menerapkan empiris dari kesimpulan yang dapat diambil teori tersebut. Langkah terakhir perlu dilakukan untuk menentukan bagaimana teori dapat bertahan terhadap permintaan praktik. Jika prediksinya dapat diterima, maka teori tersebut dinyatakan untuk saat ini telah diverifikasi atau dibenarkan. Jika prediksinya tidak tepat diterima, maka teori tersebut dikatakan tidak benar. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Samuel. Yang selanjutnya, pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam penyusunan dari suatu teori diawali dengan observasi dan pengukuran serta berlanjut pada kesimpulan umum. Dalam penerapannya dalam akuntansi, pendekatan induktif diawali dengan observasi mengenai informasi keuangan dari perusahaan bisnis dan dilanjutkan dengan menyusun generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi tersebut. Berdasarkan kepada hubungan yang berulang kembali. Argumentasi induktif dikatakan didahului oleh kondisi khusus atau informasi akuntansi yang menggambarkan hubungan yang berulang kembali ke umum atau rumus prinsip dari akuntansi. Pendekatan induktif untuk suatu teori mencakup 4 tahap: mencatat seluruh observasi, menganalisis dan mengklasifikasi observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang berulang kembali, penurunan induktif dari generalisasi dan prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan berulang. Menguji generalisasi tidak seperti pendekatan deduktif. Kebenaran atau ketidakbenaran dari dalil tidak bergantung pada dalil lain, tetapi harus diverifikasi secara empiris dalam pendekatan induktif. Kebenaran dari dalil bergantung pada pengamatan akan adanya kecakupan contoh kejadian dari hubungan yang berulang. Sama halnya, kita boleh menyatakan bahwa dalil akuntansi yang berasal dari kesimpulan induktif diartikan sebagai teknik akuntansi khusus hanya dengan kemungkinan yang lebih tinggi atau rendah, di mana dalil akuntansi yang berasal dari kesimpulan deduktif mengarah kepada teknik akuntansi khusus dengan pasti. Beberapa pembuat teori akuntansi bergantung pada observasi praktik akuntansi dalam mengusulkan suatu kerangka berpikir bagi akuntansi. Para pembuat teori industri termasuk Hatfield, Gilman, Littleton, Patton, dan Igiri. Tujuan pemahaman dari hampir seluruh penulis ini adalah untuk menggambarkan kesimpulan teoris dan abstrak dari pemikiran praktik akuntansi. Pembelaan paling baik dari pendekatan induktif memberikan oleh Igiri dalam usahanya menggeneralisasi hasil akhir yang tersirat
dalam praktik akuntansi yang berlaku dan untuk mempertahankan penggunaan biaya historis. Jenis dari alasan induktif ini adalah untuk menurunkan sasaran yang tersirat dalam perilaku suatu sistem yang sudah tidak dimaksudkan untuk pembangunan untuk mempromosikan pemeliharaan status quo. Tujuan dari latihan semacam itu adalah untuk menyoroti tempat di mana perubahan sangat diperlukan dan di mana mereka dapat dilakukan. Perubahan yang jauh disarankan sebagai hasil dari studi seperti itu memiliki suatu kesempatan yang jauh lebih baik daripada diimplementasikan secara nyata. Asumsi baik yang terdapat dalam model normatif atau sasaran yang dianjurkan dalam diskusi kebijakan seperti dinyatakan murni atas dasar dari pengakuan dan preferensi seseorang, bukan dari dasar studi induktif dari sistem yang ada. Hal ini mungkin menjadi alasan yang paling penting mengapa begitu banyak model normatif atau proposal kebijakan tidak diimplementasikan di dunia nyata. Deduktif bekerja sama hasilnya adalah suatu yang memiliki sifat hibrid dan mengindikasikan adanya suatu kompromi di antara kedua pendekatan. Dan selanjutnya pendekatan etis. Inti dasar dari pendekatan etis terdiri atas konsep kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan. Konsep tersebut merupakan kriteria utama dari Dr. Scott untuk perumusan teori akuntansi. Scott menyamakan keadilan dengan perlakuan yang sama sebagai suatu pihak yang berkepentingan dengan laporan akuntansi yang benar dan akurat tanpa kesalahan, penyajian dan kewajaran, dengan jujur, tidak bias, dan penyajian yang tidak memihak. Akuntan sejak zaman Scott telah menganggap bahwa ketiga konsep ini adalah sama. Sebaliknya, hanya menerima keadilan dan kewajaran bagi norma etis dan melihat kenyataan sebagai suatu pernyataan nilai. Konsep kewajaran telah menjadi etis secara implisit. Secara umum, konsep kewajaran mengandung arti laporan akuntansi menjadi subjek dari pengaruh yang sepantasnya atau bias. Kewajaran secara umum mengandung arti bahwa pembuat informasi akuntansi telah bertindak dalam keyakinan yang baik menggunakan praktik bisnis yang etis dan pertimbangan akuntansi yang baik. Kewajaran adalah suatu pernyataan nilai yang dipakai dalam akuntansi secara beraneka ragam. Patilo merangking kewajaran sebagai suatu dasar-dasar yang akan digunakan dalam evaluasi dari standar lain, karena ia adalah satu-satunya standar yang mengandung arti pertimbangan etis. Spacek bergerak dalam langkah lebih maju lagi dalam menyatakan keutamaan dalam konsep kewajaran. Suatu diskusi mengenai aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya adalah hal yang prematur dan tidak berarti hingga prinsip dasar yang menghasilkan suatu penyajian yang wajar dari fakta yang dalam bentuk akuntansi keuangan dan laporan yang ditentukan. Apapun konotasinya, kewajaran telah menjadi salah satu tujuan dasar akuntansi. Komite on Auditing Procedure mengacu pada kriteria dari kewajaran penyajian seperti yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang kedua pengungkapan, yang ketiga konsistensi, dan empat dapat diperbandingkan. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi telah menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan pada tanggal 30 Juni 1998, hasil usaha dan perubahan dalam posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya. Di pemeriksaan yang lebih mendalam dari laporan auditor standar ini, kita lihat bahwa pernyataan menyajikan secara wajar dimasukkan sebagai tambahan dari pernyataan auditor mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar audit yang berlaku umum. Yang selanjutnya, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi bagi perumusan teori akuntansi menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansi. Hal ini merupakan etis yang berpusat pada suatu konsep kewajaran yang lebih luas, kesejahteraan sosial. Berdasarkan pada pendekatan sosiologi, prinsip atau teknik akuntansi yang ada dievaluasi untuk penerimaan dari dasar pengaruh laporannya terhadap seluruh kelompok dalam komunitas. Juga tersirat dalam pendekatan ini adalah adanya ekspektasi bahwa data akuntansi akan berguna dalam pembuatan pertimbangan kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuannya, pendekatan sosiologi mengasumsikan keberadaan dari nilai baku yang mungkin digunakan sebagai kriteria untuk menentukan teori akuntansi. Akan tetap pendekatan sosiologis terhadap formulasi suatu teori akuntansi telah memberikan kontribusinya kepada evolusi dari sebuah subdisiplin ilmu akuntansi baru yang dikenalkan sebagai akuntansi sosioekonomi. Tujuan utama dari akuntansi sosioekonomi adalah untuk mendorong entitas-entitas bisnis yang berfungsi di sistem pasar bebas untuk memperhitungkan dampak dari pengaruh kegiatan produksi mereka sendiri dalam lingkungan sosial melalui pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan dalam laporan keuangan mereka. Pendekatan ekonomi dalam merumuskan suatu teori akuntansi menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator-indikator makroekonomi yang dihasilkan oleh adopsi dari berbagai teknik akuntansi. Ketika pendekatan berfokus pada suatu konsep kewajaran dan pendekatan sosiologi pada suatu konsep kesejahteraan sosial, pendekatan ekonomi berfokus pada suatu konsep dari kesejahteraan ekonomi umum berdasarkan pada pendekatan pilihan dari teknik akuntansi yang berbeda akan bergantung pada pengaruh mereka situasi ekonomi nasional. Kriteria umum dipakai dalam pendekatan ekonomi makro adalah secara awal bahwa kebijakan dan teknik akuntansi seharusnya mencerminkan kenyataan ekonomi, dan yang kedua bahwa pilihan teknik akuntansi seharusnya bergantung pada konsekuensi ekonomi. Kenyataan ekonomi dan konsekuensi ekonomi adalah istilah tepat yang digunakan untuk berargumentasi demi kepentingan pendekatan ekonomi makro. Pendekatan ekonomi dan konsep dari konsekuensi ekonomi dan kenyataan ekonomi telah dihidupkan sejak Financial Accounting Standard Board. Hampir seluruh pertanyaan yang telah diperiksa selama hidup yang singkat dari dewan yang telah menjadi subjek dari pemeriksaan kritis yang dilihat dari segi konsekuensi ekonomi dari rekomendasi yang mungkin. Beberapa contohnya antara lain akuntansi untuk penelitian pengembangan, asuransi sendiri, dan cadangan bencana alam, perusahaan dalam perkembangan, fluktuasi mata uang asing, sewa guna usaha, dan rekrutisasi dari utang. Yang selanjutnya pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Secara umum, perumusan suatu teori akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi telah mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan dan bukannya hanya satu dari pendekatan yang disajikan di sini. Pendekatan selektif adalah terutama menggunakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional sebagai organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntan. Kesimpulannya, pendekatan tradisional terhadap semua perumusan suatu teori akuntansi telah menggunakan metodologi normatif atau metodologi deskriptif, suatu pendekatan teoritis dan non-teoritis sebagai suatu bentuk alasan deduktif atau induktif, dan telah berfokus kepada suatu konsep kewajaran, kesejahteraan sosial, atau kesejahteraan ekonomi. Pendekatan tradisional telah berubah secara perlahan menjadi pendekatan selektif dan mulai digantikan pendekatan-pendekatan yang lebih baru. Apapun pendekatan yang dipilih, penting diingat bahwa suatu teori akuntansi harus dikonfirmasikan untuk dapat diterima. Begitulah hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.